Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jangan tersuka, jangan terluka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami ingin sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Ibu Guru dan teman-teman, di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat. Orang-orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga jumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati-hati orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas beberapa waktu lamanya di situ, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakannya kepada mereka kuasa untuk mengadakan banyak tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang-orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak percaya mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka dari kota-kota Likanoia, yaitu Listra dan Derbe dan di sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat menyembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berlari dan berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun di tengah-tengah orang banyak itu sampai berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia, biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukanlah tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul tidak dapat mereka mencegah orang-orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang-orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati, akan tetapi
Ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota, dan keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu melalui channel YouTube pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya kami boleh meneladani, mencontoh hal-hal positif yang boleh kami contoh dari cerita-cerita Alkitab pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkati murid-murid sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, serta guru-guru yang bertugas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11. Pada pelajaran ke-11 ini judulnya adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini apa sih? Nah, tujuannya adalah kita boleh mendapatkan pengertian tentang pentingnya tidak merasa hebat ketika melayani Tuhan. Adik-adik yang sudah diberi kesempatan untuk melayani, untuk berdoa, untuk menyampaikan pujian ataupun membaca Alkitab, nggak boleh merasa sombong. Karena setiap yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oke, kita akan memasuki pelajaran 11. Nah, di pelajaran 11 ini ada dua orang bernama Paulus dan Barnabas. Mereka ini adalah utusan Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil ke kota-kota. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan dari Antioquia menuju Yerusalem, mereka sampai di daerah yang namanya Ikonium. Nah, mereka masuk serta mengajar ke rumah-rumah ibadat. Mereka selalu yakin ketika mereka memberitakan Injil Yesus, mereka selalu semangat dan mereka yakin bahwa Tuhan selalu menguatkan, selalu memberikan kekuatan dan selalu memberikan keyakinan supaya banyak orang dapat percaya kepada Tuhan. Nah, ketika banyak orang yang percaya, terutama orang Yunani dan Yahudi, Barnabas dan Paulus semakin giat dalam memberitakan Injil Kristus. Nah, tetapi ada loh yang tidak suka dengan kehadiran mereka berdua. Ada alasannya kenapa mereka tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Salah satunya adalah banyak orang Yahudi dan Yunani yang percaya kepada Tuhan. Dan hal inilah yang membuat Paulus dan Barnabas dimusuhi dan kemudian dihasut. Akhirnya, ketika semakin banyak orang yang tidak suka atau membenci Paulus dan Barnabas, mereka memutuskan untuk pergi ke Listra dan Derbe. Nah, di sana Paulus menyembuhkan banyak orang lumpuh sejak lahir, dan ketika banyak orang yang melihat Paulus menyembuhkan bahkan memberitakan Injil Kristus, mereka mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang berupa manusia. Jadi mereka menyembah mereka berdua. Hal itu justru menjadikan mereka berdua sedih. Kenapa kok sedih? Karena mereka sadar, karena semua hal yang dilakukan, kemuliaannya, apa yang mereka lakukan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Mereka kemudian akhirnya tidak mau, dan mereka merasa tidak layak untuk dipuji, karena yang layak dipuji
adalah Tuhan. Nah, apa sih kesimpulannya pada pelajaran hari ini? Yang pertama, tentunya Paulus dan Barnabas tidak mau menjadi pengganti Tuhan. Ketika mereka disembah, mereka justru bersedih, bukan merasa senang atau sombong. Itu juga yang harus ada di dalam diri kita masing-masing, adik-adik, supaya kita tidak sombong. Ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui di sekolah minggu ini, kita nggak boleh merasa sombong, kita tidak boleh merasa kita lebih dari semuanya. Kita semua sama. Apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Jadi kita sebagai manusia itu hanya sebagai alat untuk melayani Tuhan kita. Tetap yang paling tinggi adalah Tuhan kita. Kita hanyalah umatnya, murid-muridnya yang diutus dan diberikan kepercayaan untuk melayani. Jadi nggak boleh ada rasa sombong seperti itu ya. Nah, kemudian mengapa Paulus dan Barnabas menjadi sedih tadi? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik? Kalau perhatikan, adik-adik pasti tahu. Ya, karena orang-orang mengira mereka dewa dan justru malah menyembah mereka, bukan menyembah Tuhan. Itu yang membuat mereka sedih. Kemudian siapa yang seharusnya kita sembah? Mereka sembah atau kita sembah lah? Yang seharusnya kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk tidak boleh merasa lebih hebat, lebih dari apapun. Terlebih kita lebih merasa paling hebat. Kita nggak boleh merasa seperti itu, karena apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya adik-adik semua boleh menerapkan contoh cerita pada pagi hari ini dalam kehidupan adik-adik semua. Baik adik-adik dalam sekolah maupun di rumah, intinya Tuhan adalah yang utama dan kemuliaan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita teladan, cerita Alkitab melalui Paulus dan Barnabas. Kiranya kami boleh menjadi hamba-Mu, boleh menjadi murid-murid-Mu yang tidak merasa hebat, tidak merasa paling jago di antara yang lain, tetapi kami menyerahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terlebih ketika kami diberikan kesempatan untuk melayani, kami yakin dan percaya kami hanya memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga adik-adik pada pagi hari ini, murid-murid sekolah minggu, guru-guru maupun orang tua yang mendampingi. Kiranya kami boleh senantiasa belajar dari Paulus dan Barnabas untuk tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak mengandalkan diri sendiri, dan menyerahkan semuanya hal yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 117 ayat 1a. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mazmur 117 ayat 1a. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia.
sudah selesai. Ada pesan yang harus selalu kita ingat dan selalu ada dalam hati kita. Apa tadi pesannya? Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Ya. Sekarang kita harus selalu simpan itu dalam hati kita. Pujilah Tuhan hai anak-anak sekolah minggu kelas Indria. Nah, bagaimana memuji Tuhan? Dengan sikap hidup kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Sikap kita terhadap orang tua, terhadap siapapun, ya. Mari kita berdoa mengakhiri sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Tuntun kami Tuhan untuk kami terus dan terus selalu menyenangkan hati Tuhan, memberikan pujian bagi Tuhan dalam segala langkah laku kami. Tuntun kami Tuhan supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin.